motocross, review motor, maupun trail adventure di Nusantara. Jadi, jika kalian berkenan dengan channel ini, silahkan langsung aja subscribe dan hidupkan lonceng notifikasi, supaya kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari channel ini. Oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win, yeah. First Impression Review VR Cross X200 Koje Info. Mungkin kita masih ingat di zaman dulu ada Suzuki TS 125 yang bermesin 2 tak dan Hyosung Carrion 125 menjadi pilihan para garukers di tanah air. Namun dikarenakan masa produksi motor tersebut sudah dihentikan maka otomatis tak ada lagi pilihan trail value bagi konsumen di Indonesia. Akhirnya tren motor dengan ban pacul sempat redup di tanah air dan hanya diisi oleh motor trail bermerek Eropa yang harganya kelewat jauh sejauh cintaku padanya di ufuk senja sana tagar Namun dunia garukers kembali hidup dengan adanya pilihan dari merek Jepang dengan huruf alfabet ke-11, sayangnya merek ini dimensinya kurang proper untuk bermain tanah. Melihat celah tersebut, VR akhirnya datang ke daerah yang dibanjiri oleh konsumen hobis ini setelah mereka pede dengan penjualan kendaraan niaganya. Akhirnya VR meluncurkan VR Cross X Series dengan postur dan mesin yang proper untuk disuruh menggaruk tanah. Seperti yang akan saya coba ini adalah VR Cross X200, so mari kita rasakan impresinya bareng-bareng. Eksterior. Apabila kita melihat desain dari VR Cross X200 ini bisa dibilang tampil beda dibanding trail pada umumnya. Menurut kami tampilan motor enduro jebolan VR ini terlihat gagah. Bahkan enduro ini sekilas malah seperti motor cross yang biasanya dijual secara off the road. Namun secara desain tampilan depannya justru mengingatkan kami pada lini enduro KTM, begitu pula pada dekalnya. Setidaknya yang cukup membedakan adalah tulisan cross yang terlihat seperti font Arial hehe. Nah ini yang menarik, motor ini sudah dilengkapi fork upside down USD, dan ukurannya cukup besar di kalangan trail 150 cm3 sampai 200 cm3. Sementara belakang mengadopsi suspensi monoshock dengan mekanisme seperti Unitrack pada trail Kawasaki. Swing arm dengan material aluminiumnya juga terlihat padat dan penuh layaknya motor enduro berkubikasi besar. Untuk ukuran kaki-kakinya juga cenderung besar dan untuk VR Cross X200 2015 sudah mengadopsi velg aluminium berdimensi 21 inci depan dan 18 inci belakang. Beralih ke belakang, sektor lampu-lampu dibuat lebih simpel dengan penggunaan LED di stop lamp maupun lampu sein. Untuk yang versi 2015 ini, VR Cross X200 juga mengalami perombakan di bagian buntut belakang yang lebih panjang untuk mencegah cipratan air atau lumpur mengenai rider maupun boncenger. Selain itu motor ini juga disematkan braket multiguna yang bisa digunakan untuk menaruh barang saat beradventure ria. Saat kita melihat area knalpot yang dibuat di Purbalingga ini, sosoknya terlihat padat dan berisi dibanding kompetitornya. Sayangnya Anda mungkin akan tidak terbiasa dengan suara knalpotnya karena walaupun dibilang standar, suaranya terdengar seperti knalpot racing. Center fascia. Saat saya mulai menaiki motor ini dengan postur saya yang berada di 180 cm, saya terpaksa takluk dengan motor ini. Cross X200 dengan sukses membuat saya jinjit balet, namun dari segi ergonomi saya masih rileks menunggangi motor ini. Namun untuk orang yang mempunyai tinggi tubuh di bawah 170 cm, bersiaplah untuk kewalahan saat motor ini berhenti. Melihat material jok yang digunakan cukup apik. Pengoperasian tombol memang tidak selancar motor keluaran Jepang, namun boleh diadu kok dengan motor non-Jepang lainnya. Mungkin dari segi kualitas sama dengan motor India. Satu yang minus ada dari speedometernya yang terlihat apa adanya, sejujurnya speedometer ini seperti tidak ada bedanya dengan speedometer pendahulunya, VR VX2. Respon takometernya pun terlambat dengan putaran mesin yang ada. Untuk kapasitas tangki VR Cross X200 cukup pede dengan 5,5 liter. Kami cukup tertarik melihat finishing body dari motor ini, secara kualitas motor ini bisa dibilang well-built, plastiknya pun solid namun tidak getas seperti motor dengan huruf alfabet ke-8.
Sayangnya stripping livery motor ini masih rentan untuk lepas meskipun memakai 3M. Finishing semakin terlihat baik saat tiap baut di bodinya juga dilengkapi dengan seal karet agar meredam getaran. Apabila pernyataan ini terlihat heboh, mungkin Anda patut melihat basic mesin yang ada di gambar. Bagaimana? Paham kan kenapa kami bilang begitu hehe? Mesin. Yak tidak salah juga kalau Anda anggap mesin ini terlihat seperti Kaizen Engine alias bawaan Tiger 2000. Mesin ini memang mempunyai basis yang sama dengan motor legendaris tersebut. Memang satu hal minus yang mengganggu di mesin ini, ya semacam penyakit bawaan lah, adalah sensasi relaksasi getar yang terasa. Oleh sebab itu VR mengimprovement mesin ini dengan menambah balancer di engine mounting dan menambah seal karet di titik-titik baut agar vibrasi teredam. Perihal spesifikasi, mesin ini mempunyai shock 2 klep, 5 percepatan. Tenaga yang dihasilkan cukup beringas, berada di 13,4 tenaga kuda Akeong 7500 rpm dan torsi sebesar 13,5 Nm Akeong 7000 rpm. VR pun sudah meracik mesin ini agar karakternya pas untuk dipakai blusukan. Pemilihan mesin dengan basic Kaizen cukup bijak mengingat mesin ini mudah dikilik untuk naik turun gunung serta spare part yang masih tersedia di mana-mana. Bagaimana dengan performanya? Nanti ya setelah kami test ride dahulu. Kesimpulan, rasanya cukup wajar bila VR berani saja menggembleng motor ini dengan melakukan perjalanan jarak jauh dalam event VR Jelajah Negeri. Selain itu VR cukup rajin memasukkan Cross X200 ke dalam event trail dan komunitas trail yang ada saat ini. Melalui strategi tersebut, nampaknya VR berhasil meyakinkan kepada konsumen Indonesia bahwa produk Cross X200 berani diadu dengan merek trail lainnya. Harga VR Cross X200 ini dibanderol di angka Rp. 20.300.000, OTR Jabodetabek, dengan harga segini dan apa yang didapat kami merasa masih worth it untuk dipinang sebagai partner garuk tanah. Jujur kami tidak menyangka motor ini cukup berhasil melakukan improvement di berbagai sektor. Dari segi tampilan pun, motor ini cukup menjanjikan, apalagi dengan kaki-kaki yang kokoh dan velg aluminium dengan diameter besar. Penggunaan mesin GL juga menurut kami sangat cukup buat Anda yang sudah mendambakan motor enduro yang ready to trail. Selain itu rupanya finishing bodi motor ini juga jauh melebihi ekspektasi kami, bahkan jauh lebih baik dibanding pendahulunya. Salam Jejak Rimba.